Halo, perkenalkan nama saya Darlen Michelle Verhagen. Saya dari kelas 22. Pada kegiatan SLC kali ini, saya memilih pelajaran geografi, biologi, dan seni. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami pengertian tentang biosfer, yang kedua memahami pengertian tentang flora dan fauna, dan yang ketiga memahami faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Oh iya, teman-teman tahu tidak apa itu biosfer? Nah, biosfer adalah lapisan bumi. Lapisan ini menjadi tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara etimologi, biosfer itu berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sphere yaitu lapisan. Sebagai makhluk hidup, tentu kita membutuhkan keberadaan daratan, perairan, hingga udara. Begitu pula dengan flora dan fauna. Mereka akan memilih biosfer yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk bertahan hidup. Oleh karena itulah, flora dan fauna tidak hidup di satu wilayah bumi yang sama, dan mereka akan tersebar kemana-mana. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan flora dan fauna bisa tersebar. Tapi sebelum kita membahas faktor-faktornya, ada baiknya mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian flora. Flora secara sederhana adalah tanaman. Pengertian flora secara umum adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam, yang tersebar di seluruh muka bumi, baik di darat maupun lautan. Pengertian fauna. Pengertian fauna secara sederhana adalah hewan. Sedangkan pengertian secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Tidak hanya flora, fauna juga memiliki banyak kelompok yang beragam, yang tersebar di seluruh muka bumi. Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan flora dan fauna bisa tersebar. Faktor yang pertama ada faktor klimatik. Faktor klimatik adalah faktor yang disebabkan oleh iklim. Faktor ini sangat berpengaruh pada persebaran flora dan fauna. Hal ini dikarenakan iklim memiliki cakupan terhadap suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan yang penting bagi kehidupan mereka. Setiap wilayah di bumi memiliki suhu udara yang berbeda, yakni panas dan dingin. Sementara flora dan fauna memiliki persyaratan tertentu untuk lingkungan hidup idealnya. Misalnya, jenis fauna yang ideal ditemui di tempat bersuhu dingin, di antaranya beruang kutub dan penguin. Sedangkan di tempat bersuhu panas ada unta dan keledai. Kelembapan udara tak kalah penting untuk flora dan fauna. Keberadaan tingkat uap air di udara menjadi sumber pertahanan hidup flora. Kalau kalian perhatikan, pasti ada flora yang bisa hidup di tempat kering, seperti kaktus. Namun ada juga flora yang hanya hidup di tempat basah, seperti teratai. Yang kedua adalah faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi tanah. Seperti yang kalian tahu, tanah merupakan media utama tumbuhnya flora. Flora juga bisa memilih tanah mana yang tepat untuk dia tumbuh. Hal ini dikarenakan flora memiliki beberapa kebutuhan untuk membantu pertumbuhannya, seperti humus, unsur hara, kandungan air, dan kandungan udara di dalam tanah. Kalau fauna akan menjadi pemangsa si flora. Ketika flora tumbuh subur, fauna herbivora akan memakannya. Makanya fauna akan memilih tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan makanannya. Yang ketiga ada faktor fisiografi. Faktor fisiografi adalah faktor yang berkaitan dengan relief atau bentuk permukaan bumi. Kalian pasti sudah tahu bahwa bumi ini tidak sama. Ada bagian yang lebih tinggi dan lebih rendah. Nah, situasi ini membuat suhu udara di tiap wilayah bumi pun tidak sama. Tempat yang lebih tinggi memiliki suhu udara yang lebih rendah, seperti wilayah bukit atau pegunungan. Contohnya perkebunan teh dan kopi. Sementara tempat yang lebih rendah, suhu udaranya akan lebih tinggi, seperti wilayah pantai. Contohnya pohon kelapa. Nah, yang keempat ada faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor yang disebabkan oleh makhluk hidup. Nah, di sini sifat dan perilaku makhluk hidup akan saling berdampak satu sama lain. Misalnya, flora yang memiliki sifat kuat dalam beradaptasi akan menghambat pertumbuhan flora lainnya. Keberadaan fauna seperti cacing juga akan membantu proses penyuburan tanah, sehingga flora bisa tumbuh dengan baik untuk kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Yang paling disayangkan, manusia bisa menjadi sosok yang berperilaku baik maupun buruk.
Nah, itulah faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Jadi, kesimpulannya adalah flora dan fauna merupakan makhluk hidup yang berkembangbiakan dan penyebarannya terjadi dalam biosfer. Dalam penyebarannya, flora dan fauna dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama faktor klimatik, yaitu penyebaran yang disebabkan oleh iklim. Yang kedua faktor edafik, yaitu penyebaran yang disebabkan oleh kondisi tanah. Yang ketiga faktor fisiografi, yaitu penyebaran yang berkaitan dengan permukaan bumi. Dan yang keempat faktor biotik, penyebaran yang disebabkan oleh makhluk hidup. Sekian dari video presentasi saya. Sebelum saya menutup, saya akan membacakan ayat Alkitab dalam Mazmur 104 ayat 14 yang berkata, "Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah." Sekian dari video saya. Terima kasih.